bahagia, 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 sehat, sukses. Iya, semakin berjaya, kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti kaya raya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Dahsyat luar biasa untuk forum Zoom pada malam hari ini ya. Kita forum Zoom pada malam hari ini yang bertemakan tentang training leader bersama sang kreator kita yang sangat dahsyat luar biasa, Bapak Muhammad Yusuf Rito. Ya, beliau anak muda ya, beliau yang sangat oriented ya, dan beliau juga murah senyum ya. Dahsyat luar biasa nih. Wah, peserta yang sudah hadir di forum Zoom malam hari ini ada 36.000 peserta ya yang sudah hadir. Namun di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada teman-teman semua ya. Silakan untuk teman-teman semua, kita mewajibkan di forum Zoom pada malam pada di hari Minggu malam kita mewajibkan untuk membuka kamera. Oke, sebelumnya mungkin ada teman-teman leader yang mungkin baru-baru ya, yang masih belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya David Prayogo. Saya berasal dari Probolinggo. Di sini saya akan membantu jalannya acara pada forum Zoom malam hari ini. Namun saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh partner saya yang sangat dahsyat luar biasa. Silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bunda. Oke, terima kasih Mas David. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Oke, dahsyat luar biasa. Kita ketemu lagi di forum Zoom malam hari ini, di forum Zoom yang dahsyat luar biasa, karena malam hari ini forum Zoom yang sangat ditunggu-tunggu nih, terutama para leader ya, karena bakal mendapatkan ilmu baru, ilmu-ilmu yang benar-benar ditunggu sama para leader nih pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Owner tentunya ya. Oke, yang hadir pada malam hari ini sudah 41.000 peserta ya Mas David. Dan tadi Mas David udah bilang nih, persyaratan forum Zoom malam hari ini itu wajib open kamera, nggak boleh tutup kamera ya. Terutama kata Mas David, kalau saya MC-nya harus buka kamera nih semuanya. Terkecuali yang sudah mendapatkan izin khusus langsung dari Bapak Owner ataupun Ibu Founder kita ataupun Bapak Founder. Udah ada izin ya, karena memang berhalangan benar-benar tidak bisa. Oke, boleh ya. Ada keterangannya mendapatkan izin. Tapi untuk teman-teman semua yang tidak berhalangan, dimohon untuk membuka kamera semuanya. Betul nggak Mas David? Betul sekali Bunda. Jadi untuk teman-teman yang tidak berhalangan atau yang tidak lagi nyantai-nyantai ya, lagi santai-santai, nggak ada kerjaan, kita harus mewajibkan membuka kameranya ya. Dahsyat luar biasa. Dan juga yang hanya tidak membuka kameranya itu apabila sudah dapat izin dari Bapak Dev ya, Bapak sang kreator kita, atau Bunda Founder atau Bapak Founder kita yang sangat dahsyat luar biasa. Oke, dahsyat luar biasa. Oke, saya cek terlebih dahulu ya, kameranya apa sudah nyala semua. Oke. Wah, dahsyat luar biasa nih. Wah, ini yang masih belum membuka kameranya ada beberapa ya teman-teman ya. Ada Kak Alia, ada Bunda Masingulan, ada Bapak Founder kita, Bapak Dani, ada Bunda Desmawita, ada Bunda Fitriati, Bunda Herma, Bunda Ida, Bunda Juju, Bunda Sri Rahayaningsi, Bunda Suciwelty, Bunda Umi, ya, Bunda Yusnidar. Silakan untuk teman-teman yang masih belum membuka kameranya, silakan dibuka kameranya terlebih dahulu ya, karena forum Zoom pada malam hari ini kita mewajibkan untuk membuka kamera ya. Dahsyat luar biasa nih. Oke, sebelum saya memanggilkan sang kreator kita yang sangat dahsyat luar biasa, kita sebelumnya ingin memberikan teman-teman kesempatan untuk memberikan testimoni. Mungkin ada yang mau memberikan testimoni tanpa kita tunjuk ya, tanpa kita tunjuk 2 orang atau 3 orang saja. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau memberikan testimoni tanpa ditunjuk ya. Saya doakan kaya cepat ya,
atau closing di 2000 aset Amin. dalam 1 minggu 2 minggu ya. Ini kan ada karena kemarin Bapak Dev bilang sukses itu harus dipaksa ya, belajar itu harus dipaksa. Jadi nggak usah malu-malu ya teman-teman ya. Silakan saya beri kesempatan untuk teman-teman siapa yang akan mau memberikan testimoni nih. Ayo, saya tunggu berapa detik ya? 10 detik deh. 10 detik atau saya langsung tunjukkan ya. Ayo teman-teman, diberanikan diri. Ini juga yang masih buka kamera tapi masih plafon, masih kursi, ya kan yang ditampil ini. Kita gimana tuh yang ngobrolnya sama plafon sama kursi. Jadi, Oke, mohon maaf Bunda. Lanjut. oke, kita infokan kembali ya. Kita infokan kembali untuk Bapak Ibu semua yang belum membuka kamera, segera membuka kameranya ya. Kalau bisa orangnya yang muncul, jadi kita bisa bertatap muka langsung, biar kita bisa menyerap energi nih, energi positif pada malam hari ini. Karena ada Bapak Owner, founder, semuanya kan open cam, otomatis energi positifnya itu harus kita serap Bapak Ibu semua. Kalau ngeliatin plafon, itu nanti plafonnya yang kena energinya, mantul ya. Jadi silakan kita infokan kembali yang belum buka kamera, tolong dibuka kameranya ya. Oke, silakan Mas David, pengen ngobrol dengan siapa nih? Oke, nggak ada yang mau memberikan testimoni nih. Aduh, suara saya kok serak-serak ya. Siapa nih? Nyoba dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sugiyarti dari Jakarta. Ya, dahsyat. Oke, silakan Bunda Sugiyarti. Sugiyarni. Ya, jargon dulu ya. Ya, silakan. Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin pasti berjaya. Kaya. Kita semua pasti kaya raya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Ya, saya beraniin testimoni ya. Enggak usah gitu. Awal saya gabung ya dari OneCoin itu bulan akhir Agustus ya. Itu pas Bunda Apri itu jalan-jalannya ke Bali dari Maimoza itu ya. Itu dia pas itu bilang, Bunda, ayo ini ada ituan baru, kata dia, bisnis baru yang langsung menghasilkan, kata dia begitu. Kalau saya kalau yang ngajak Bunda itu nggak tahu, langsung trust gitu gitu. Langsung itu saya alhamdulillah gabung 20 koin kayaknya ya. Jadi buat dua akun itu. Terus pas bulan September saya nambah tuh akun satu lagi 100 koin. 100 koin terus Bunda Apri kan ngajak itu arisan bareng buat beli koin gitu. Itu ikut alhamdulillah buat akun yang keempat. Jadi 100 koin. Alhamdulillah sekarang koin saya udah hampir 500-an, dah 4 akun. Dan saya udah gede ya, alhamdulillah sih, lupa berapa kali gitu. Apa lagi ya? Alhamdulillah OneCoin memang bisnis yang bagus ya. Saya selama ngikut bisnis di mana itu baru OneCoin ya, OneCoin yang memang benar-benar kita tiap hari dapat profit, tiap hari menghasilkan gitu. Kalau lainnya kan memang benar-benar ngumpul stok itu ya, numpuk produk-produk gitu ya. Kita kadang kalau yang nggak bisa jualan kan emang susah jualnya gitu. Ya alhamdulillah selama kena OneCoin tuh emang bisa nopangin juga sih. Emang saya kalau lagi BD emang belum pernah make. Jadi saya gulung aset lagi gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Udah gitu aja. Mari.
Udah Mas David. Aduh, HP-nya nge-lag ya. Aduh. Aduh. Mas Davidnya mana? Ya Bunda, mohon maaf. Ini lagi jaringan wifi tidak enak, langsung saya ganti dengan kuota ya. Ya udah, itu pengalaman saya, testimoni saya selama ikut OneCoin. Udah gitu. Ada tambahan lagi? Ini dahsyat luar biasa ya, Bunda Sugiarni ya. Oke, bisa ditutup dengan jargonnya Bunda Sugiarni. Oke. Bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin pasti berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti kaya raya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat luar biasa nih Bunda Sugiarni ya, yang sebelumnya beliaunya mengikuti bisnis-bisnis yang lain, namun bisnis yang terbaik menurut Bunda Sugiarni itu adalah OneCoin. Wah, dahsyat luar biasa nih. Beliau tidak pernah merasakan WD, tapi bukan tidak merasakan WD ya. Beliau merasakan WD, namun beliau langsung gulung ke aset lagi. Wah, dahsyat luar biasa nih Bunda Sugiarni ya. Beliau yang sangat bersyukur ya, bersyukur sudah ada dalam keluarga besar di OneCoin Community ya, karena beliau sangat bersyukur ya. Nah, beliaunya juga sudah bisa merubah finansial juga ya, Bunda Sugiarni ya. Dahsyat luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya Bunda Lin siapa nih? Oke, saya ya lanjut pengen testimoni dari siapa ya? Dari Bunda Murni deh, Bunda Murni Jakarta. Selamat malam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Jargon dulu ya. Jargon dulu. Ya. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Gimana nih, Bun? Oke, Bunda Murni. Testimoninya Bunda Murni selama bergabung di OneCoin. Dari awal sampai sekarang nih, kira-kira perkembangannya Bunda Murni seperti apa setelah bergabung di OneCoin? Mungkin diceritakan, silahkan. Ya, awal gabung saya dulu 10 koin ya, Bun, karena belum paham, jadi coba-coba saya beli 10 koin, terus sering lihat-lihat materi di grup, terus ikut Zoom, lama-lama paham, jadi tambah aset terus, Bun. Alhamdulillah sekarang udah 400 lebih koin saya. Dan Dahsyat luar biasa. WD, Bun, tapi udah lupa udah berapa kali WD saya. Ya, Bunda Murni? Ada. Pun info-info online, offline. Cuma saat ini belum nemu yang sefrekuensi, masih pikir-pikir dulu katanya gitu. Tapi saya sering info-info nggak putus, Bun. Mitranya udah berapa Bunda Murni kalau boleh tahu? Mitra ada 7, Bun. Cuma yang rajin share profit sama afirmasi 3 orang. 4-nya masih bobok ya? Iya, Bun, dibanguninnya susah, keenakan bobo kayaknya. Gak apa-apa Bun, sering ini aja dipercikin air ya, air wudhu. Iya ya. Pak Rahman tuh ketawa tuh disuruh percikin air wudhu. Mandi kembang Bunda. Mandi kembang gak tau Bunda ini, Bunda top leader. Saya juga ada yang begitu Bun, tapi saya sekarang belajar
belajar tegas seperti Bunda Heidi. Jadi yang sama sekali nggak respon, saya sekarang tegas, WD-nya saya cancel gitu. Jadi biar dia mau gerak, karena apa? Bukan buat saya. Saya nggak penting dia mau apa namanya, mau gerak mau apa, tidak. Koin saya kan nggak berkurang gitu ya kan, profit saya tetap jalan. Tapi sayang dianya gitu. Udah bergabung jadi mitra, udah berada di komunitas yang positif, alhamdulillahnya. Kenapa nggak bergerak? Nah, jadi harus kadang ada saatnya kita harus tegas, Bunda Murni. Ya betul Bu. Kadang saya sudah rajin japri pun tapi nggak direspon, cuma baca udah. Ya udahlah, saya yang penting saya udah usaha bangunin ya. Oke, Bunda Murni, dahsyat luar biasa. Yang penting di OneCoin tetap berproses aja, Bun. Tetap semangat ya, jangan putus semangat gitu. Tetap harus on semangatnya, jangan hari ini semangat, besok tidak. Itu apa namanya, peringatan buat saya juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bunda Murni. Tetap jalankan 5 pilarnya. Silahkan ditutup dengan jargon. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Murni Jakarta ya. Tidak apa-apa Bu, namanya mitra itu beragam bentukannya, beragam juga karakteristiknya ya. Jadi memang dari situlah kita belajar menjadi seorang leader sebenarnya, dari berbagai macam karakteristik itu. Ada saatnya kita harus lemah lembut ya, seperti seorang ibu kepada anaknya. Ada saatnya memang kita harus tegas gitu. Tapi bukan buat kepentingan kita aja, tapi buat mereka juga. Oke, Mas David, lanjut. Oke, terima kasih Bunda siapa? Barusan saya lupa tuh. Bunda Murni. Bunda Murni Jakarta nih. Wah, dahsyat luar biasa untuk Bunda Murni ya, yang mitranya masih tidur. Langsung cepratin aja air apa ya yang enak ya. Kalau masih tidur tuh, keenakan tidur tuh. Belum sukses juga kebanyakan tidur kan. Nah, harus dicepratin air seember. Ya, Air 7 sumur. air 7 sumur ya kata Bunda Santi nih. Dahsyat luar biasa. Ini harus dicepratin, jangan dicepratin doang ya. Dicepratin doang kan dikit-dikit, dikira ntar wah ini gerimis hujan nih kayaknya nih. Makanya dia nggak pindah-pindah, cuma gerimis kan. Baru kalau udah diguyur ya, diguyur satu ember, wah ini bukan hujan lagi nih, tapi tsunami udah nggak bisa. Jadi gimana harus tetap bangun ya. Dahsyat luar biasa. Oke, selanjutnya ya. Saya selanjutnya mungkin ingin satu lagi nih. Satu lagi mungkin saya akan berikan testimoni ini kepada, saya lagi kangen sama suara dari Bunda Diana. Saya kangen dari suara Bunda Diana nih. Nah, saya akan berikan testimoni ini kepada Bunda Diana. Silakan Bunda Diana. Semangat pagi. Jackson. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Koin pasti berjaya, kaya, kita semua pasti kaya raya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Semangat. Ya, apa nih, mau testimoni apa? Mungkin awal bergabung sejarahnya bagaimana Bunda, sudah apa yang sudah didapat oleh Bunda Diana? Sejarah bergabung awalnya pasti ya karena influencernya itu di depan mata ya, influencernya Pak Rohman ya, seringkali dia ikut Zoom ya. Biasanya saya nggak terlalu kasih perhatian gitu kan ya, tapi lama kelamaan ya karena sering denger dia ngobrol gitu kan waktu
ya kayak begini, kayak testimoni atau apa kan gitu ya, kadang pas materi kayak gitu ya. Nah itu yang bikin tergerak gitu, awalnya memang seperti itu. Jadi kalau pertama sih cuek gitu kan, apa sih itu kan gitu ya. Nah tapi bener nih, orang itu butuh di brainstorming ya, butuh di brainstorming. Mereka itu nggak terlalu paham bagaimana mempersiapkan di masa tua gitu loh. Dan saya menyadari betul bahwa ini jaring finansial untuk di masa depan gitu loh. Karena kita nggak bisa barter tenaga terus, waktu nggak bisa dibarter dengan uang ya. Active income itu tadi. Nah itulah yang dibutuhkan, passive income. Makanya itu sekarang terus terang saya menikmati prosesnya ya. Apalagi yang kemarin habis dari Jogja juga, kemudian dia melihat timnya, melihat Pak Dev dan keluarganya, kemudian melihat Ibu Founder juga, Pak Founder, Ibu Afri, Pak Dani, Bu Dalin, dan Bunda Heidi ya, dan Mas David juga. Ini asik gitu orang-orangnya gitu kan. Wah, ini saya nggak salah tempat gitu kan. Saya nggak salah tempat untuk memberikan fokus saya, untuk memberikan waktu saya di samping dari active income. Jadi proses saya active income sebagai seorang agent properti ya, seorang spiritualis, herbalis, dan terapis, itu saya bisa fokus di sini. Dan setiap kali saya ketemu orang ya, ini bedanya ya, itu sudah otomatis gitu. Jadi dia paham nggak paham, untuk di awal saya kasih brainstorming, ayo kita punya persiapan nih gitu kan. Aset digital, passive income, apa itu namanya, Rion Coin, seperti ini gitu kan. Orang itu mau paham nggak paham, tak kasih tahu dulu. Karena itu bentuk apa ya, kalau saya secara spiritual itu bentuk dharma bakti saya kepada manusia ini ya. Kelak ketika kita sudah tidak mampu, dalam arti kita punya banyak kesibukan atau apa, itu fungsinya passive income Yuan Coin ini, mumpung harganya masih terjangkau. Seperti itu, Mas David. Oke, dahsyat, luar biasa ya. Mungkin awalnya Bunda Diana ini cuek-cuek aja ya. Apa sih yang dikerjain suami saya tuh? Kayaknya nggak penting banget nih gitu ya. Tapi nggak terlalu. Lama-kelamaan Bunda Diana mendengarkan sebuah materi, sebuah masukan ya. Wah, Materi ini penting loh. Betul. Ya kayak Bunda Diana, wah ini seru juga nih kayaknya nih. Saya ikut nimbrung awal-awal nih, kayak saya itu ya. Nah, ya. Pada akhirnya kan langsung ketagihan nih Bunda Diana, langsung ketagihan. Wah, ini dahsyat nih. Orang-orangnya asik-asik nih. Ada Bunda Apri, ada Pak Dani, ada Bunda Heidi, ada Bunda Apri ya. Ini saya kayaknya kayak gimana Bunda? Bunda Yuli juga oke. Kayak ini perhatian, care banget. Aku suka banget. Makanya tuh suka banget sama komunitasnya. Dahsyat. Dahsyat, luar biasa. Ya gitu. Oke. Mitra, kalau boleh tahu udah berapa Bunda? Berapa ya? Belum tak hitung-hitung ya. Tapi saya ya ada berapa ya? Mungkin ada lebih dari 6 ya. Lebih kayaknya. Saya barusan nambah mitra juga. Jadi saya kan ikut programnya Bunda Founder ya. Jadi setiap hari, walaupun itu kan ada yang dilaporin nih, misalnya habis prospek sini gitu. Sebelumnya pun saya itu sebenarnya sudah prospek, cuman kan ada yang saya laporin ya, paling nggak 2 aja yang saya laporin, padahal yang lainnya masih banyak. Jadi kan nunggu mereka untuk gongnya itu kan butuh waktu ya. Mereka juga lihat saya, lihat edukasi. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu ada progres gitu, seperti itu. Jadi pokoknya kalau ketemu orang bawaannya nggak tahu itu offline atau online, saya pasti tawarin deh gitu. Selalu mensiarkan Bunda ya, selalu mengingatkan ini Bunda Apis sama apa berbentuk nih. Oke, mungkin itu saja. Silakan dengan jarak dulu. Terima kasih. Jargon nih. Terima kasih. Gak usah kan? Udah jargonnya udah di awal. Di akhir kita juga gitu dong. Oh, ada jargon juga, oke.
Semangat bagi bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin pasti berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. Yuan koin Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Diana Miliuner Sidoarjo. Nih, udah ganti Miliuner Fortuna nih. Dahsyat, silakan bisa dimatikan mic-nya terlebih dahulu Bunda. Oke, dahsyat. Nah, Bapak Rohman langsung ya. Kalau ini tidak memperhatikan Bapak Rohman, mohon ya kelamaan juga imbrun ya. Bisik ini titip Rohman. Jadi kayaknya bagus juga nih. Mas David, ini suaranya putus-putus. Pak, suara saya putus ya. Saya ganti wifi dulu. Bener nggak Bapak Ibu? Apa di saya? Jangan-jangan jaringan saya nih. Benar, putus-putus. Benar, putus. Aman. Tersendat-sendat. Ih, ini jaringan kenapa ya? Lagi tidak bersahabat. Dulu Bunda. Oke, saya lanjut ya. Testimoni dari satu orang lagi nih. Saya pengen dari Bunda Dia Anggra ini deh. Selamat malam Bunda Dia. Assalamualaikum. Lagi sibuk ya? Ini lagi jualan, Bun. Ini soal ayam. Bisa testimoni sebentar Bunda? Oke, Bun. Bentar ya. Oke, silahkan jargon dulu Bunda. Bunda Titi, jangan putus dong datanya. Cari posisi dulu, Bun. Oke, silahkan Bunda. Selamat pagi, bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin pasti berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Oke, dahsyat luar biasa. Silakan testimoninya Bunda Dia, cerita dari awal bergabung sampai dengan hari ini perkembangan Yuan Coin-nya gimana dan apa yang sudah Bunda Dia Anggra ini dapatin gitu selama bergabung di Yuan Coin. Silakan Bunda. Baik, Bun. Saya dulu awal bergabungnya kalau nggak salah itu di bulan Agustus 100 koin. Waktu itu harganya masih 750.000 kalau nggak salah, Bun. Nah, dari situ kan ibaratnya saya masih baru bergabung gitu kan, jadi belum paham banget gitu. Ditambah kemarin itu pernah juga sama bisnis MLM yang lain gitu kan, yang pernah kita ikuti kemarin itu. Ya akhirnya pernah tertidur juga gitu, Bun. Tapi alhamdulillahnya nggak ditinggalin sama Bunda Heidi sama Bunda Afti kan. Ya akhirnya karena sering di Jafri, sering di sama Bunda Heidi gitu kan, ya akhirnya ya bangun lagi gitu, Bun. Dan alhamdulillahnya masih dibantu sama Bunda Afti, Bunda Heidinya gitu kan ya. Nah, gak lama setelah ibaratnya setelah bangun dari tertidur itu, Bun, ya dibantu juga gitu kan, alhamdulillah bisa mencapai elit gitu, Bun. Dan kemarin ini pernah WD untuk biaya sunat hitan anak, Bun. Alhamdulillah terbantu juga dari OneCoin. Lanjut Bun. Man di sini yang apanya sekarang ini belum luwes sih untuk menjelaskan tentang OneCoin ini ke para calon-calon mitra gitu, Bun. Masih ibaratnya masih terbata-bata gitu, walaupun melalui chat gitu kan. Ya itulah, Bun. Mitranya Jadi sudah berapa Bunda? Mitra-mitra yang di bawah itu ada
eh, 6 orang gitu Bun. Cuman kayaknya semuanya masih belum aktif banget mereka gitu, masih ada kendala gitu Bun. Oke Bunda Dia Anggra, ini dahsyat luar biasa. Kalau boleh saya tahu tertidurnya berapa lama kemarin Bunda? Berapa lama ya, dari bulan Agustus ke bangunnya bangunnya itu di bulan-bulan Maret apa April gitu Bun. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu 8 bulan, boboknya lumayan ya. Hampir bareng sama 8 bulan ya, 8 bulan. Ya, 8 bulan boboknya lumayan nih. Bunda Murni monitor belajar sama Bunda Heidi gimana bangunin Bunda Dia Anggra ini 8 bulan bobok, bisa kok bangun. Nanti belajar sama Bunda Heidi ya, gimana caranya bangunin Bunda Dia gitu kan. Boboknya 8 bulan ternyata beliau terbangun gitu. Terbangunnya kenapa sih Bun? Penasaran deh, nanya aja deh. Terbangunnya kemarin itu kenapa ya? Karena dibilang apa kemarin? Saya lupa saya Bun. Jadi kemarin itu Bunda Heidi ada bilang kan, gini aja Bunda, kalau nggak mau ngejalanin lagi gitu kan, jual aja akunnya, kata dia gitu kan. Jadi kan ibaratnya saya itu kan masih mau ngejalanin, tapi dari dalam hati tuh kayak mana ya, kayak ada penolakan gitu Bun. Jadi karena dibilang gitu sama Bunda Heidi kan, ya udahlah, saya cobalah Bun jalanin lagi gitu kan ya. Akhirnya karena ngelihat profitnya juga, walaupun tertidur tapi tetap jalan juga profitnya kan ya, alhamdulillah gitu Bun. Masih apa juga gitu kan, masih ada melihat dari situ juga lah gitu. Ditambah di bawah saya itu ya tim-timnya pun juga alhamdulillahnya pun berkembang gitu Bun. Nah karena ngelihat dari situ juga, oh ini nggak harus difokuskan ini, kayaknya nih ini memang bagus ini bisnisnya, nggak sama kayak yang dulu gitu ya Bun ya. Kalau dulu kan kita sebenarnya kalau nggak dapat orang nggak bisa produk doang yang kita dapat gitu kan, bisa ngejual juga kita produknya pakai sendiri. Kalau di sini kan enggak, kita keluar uang kita dapat uang lagi gitu. Ya. Betul Bunda Dia, dahsyat luar biasa. Kalau menjelaskan kepada Calmit masih terbata-bata, tidak masalah Bunda, ada usaha, yang penting sering masuk Zoom aja dan sering sharing tuh bersama Bunda Heidi itu, nanti pasti akan lancar jaya menjelaskannya seiring dengan waktu ya Bun ya. Ya. Oke, terima kasih Bunda Dia Anggra ini. Terima kasih banyak testimoninya, tetap semangat ya Bun. Pesan saya jangan bobok lagi, biar profitnya digaspol ya. Oke Bun. Biar dibangunin juga semua mitra di bank. Oke, terima kasih. Ditutup dengan jargon Bunda, silakan. Selamat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Bitcoin pasti berjaya, kaya, kita semua sudah kaya raya. Bitcoinnya Indonesia. Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda Dia, silakan tutup kembali mikrofonnya. Oke, Mas David. Mas David monitor. Udah dahsyat luar biasa ya, sudah ya. Udah aman belum? Aman. Suara saya terdengar dengan jelas? Masih agak putus-putus sedikit tapi terdengar kok daripada yang sebelumnya. Oke, dahsyat luar biasa. Mungkin sang kreator kita udah siap ya teman-teman ya. Cek, apakah masih putus-putus? Aman Mas David. Masih saya aman ya. Oke, mungkin teman-teman tanpa berlama-lama lagi kita akan panggilkan saja sang kreator kita yang sangat dahsyat luar biasa ya. Beliau nih
yang sangat loyalitas ya, dan juga semangatnya yang membara ya, dan juga mempunyai berdedikasi tinggi, dan juga ada humble orangnya, sayang pada orang tua dan keluarganya, dan banyak ilmu alam, sikap dan mental yang sudah ditularkan oleh beliau. Kita patut berbangga dimentori oleh beliau. Mari kita langsung saja panggilkan sang kreator kita yang sangat dahsyat luar biasa, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga. Silakan Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, spotlight ini milik Anda. Silakan Bapak. Monitor. Cek cek. Oke, Mas David. Ya, luar biasa Mas David, Bunda Lili. Oke, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin pasti berjaya, kaya, kita semua pasti kaya, Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Thank you. Ya, makasih Mas David, makasih Bunda Lin. Ya, terima kasih juga buat Bunda Apriandani nih, peneroman saya di Yuan Coin. Terima kasih buat Pak Dani juga dari Labuan Bajo. Ya, founder saya juga di Yuan Coin. Dan terima kasih buat Bunda Yuli yang selalu sabar ya katanya ya. Terima kasih buat Bunda Heidi. Ya, Pak. Jadi Bunda Heidi sama Bunda Yuli itu masih aktif ya. Plus minus. Jadi bersatu dia. Ya, karakternya berbeda. Ya, biasa. Harus ada yang begitu dong. Kalau nggak gitu kan komplit ya. Zoom malam ini, ya lalu juga di sini karena saya kemarin bilang kualifikasinya boleh sebentar ya, sebenarnya ini akan sebentar ya. Ini kayaknya mengganggu sekali nih lampu ini. Saya matiin dulu deh lampunya deh. Nah, panas sekali, agak mengganggu ya lampunya. Sebentar saya oke. Ya teman semua, hari ini meeting training leadernya ini kualifikasinya saya ralat ya. Jadi yang penting sudah punya mitra. Nah sekarang pertanyaannya, semuanya sudah punya mitra apa belum? Bunda Apri, Bunda Yuli, Bunda Heidi, Pak Dani, mungkin ada yang masih pasif dan tidak bergerak, barangkali ada di dalam Zoom ini. Silakan di kick ya, dilempar, coba diperiksa dulu. Adakah teman-teman di dalam Zoom ini yang tidak bergerak atau tidak aktif? Silakan di kick ya. Emang adik Alia sudah punya mitra ya? Ini saya lihat ada Alia. Sudah punya mitra Bu Yuli? Bu Heidi ya? Apanya Bu Heidi ya? Bunda Lin, Pak. Ya, Bunda Lin. Bunda Lin. Punya, Pak. Emang adik Alia sudah Pak. punya mitra? Punya, Berapa Pak. orang? Punya. 2, Pak. Berapa orang? 2, Pak. Sebenarnya 2. punya 3, Dua. tapi satunya hilang. Ada 3, Pak. Satunya ngilang katanya. Satunya enggak. Duanya bergerak nggak? Yang duanya bergerak nggak? 2-nya bergerak, Pak. Punya Nggak juga ya? Bergerak. Yang dua nggak aktif ya? aktif, Pak. punya Hah? aktif, Pak. Punya Oh, satu mitra iya. di bawahnya. Oke. Aktif ya? Ngajak orang ya? Oke. Lalu siapa lagi Bunda Apri? Emang ini semuanya kualifikasi ya? Ini ada 70. Berapa nih? Wih, 80. Banyak loh. Sudah kualifikasi semua ya? Ini yang punya mitra semua, Pak. Oh, gitu ya? Oke. Ya, kan kata Bapak yang penting punya mitra. Jadi bisa diundang. Oke deh. Saya ngikut founder aja deh sama teman-teman.
Mas David di lock yang sudah terlambat nggak boleh masuk. Tapi kalau yang sudah keluar karena sinyal atau apa, gimana caranya supaya bisa masuk lagi Mas David? Ya, di lock ya. Oke teman-teman semua, luar biasa, bahagia sekali. Saya jumpa lagi sama teman-teman ya. Ketemu lagi sama kawan-kawan. Siapa yang baru kali ini masuk Zoom dengan saya? Ada? Tolong di chat. Yang baru kali ini jumpa Zoom dengan saya, tolong di chat boleh. Ada nggak? Baru jumpa saya, maksud saya. Ada, Oh, Pak, Vin saya. Boko. Dari siapa upline-nya Bu Vin? Hah? Dari Bunda Vivin, Pak. Bu Vin upline-nya siapa? Oh, Bunda Vivin. Oke, mantap Bunda Vivin. Ya sip. Bunda Vivin sekarang luar biasa pergerakannya ya. Oke, ada lagi selain Bunda Vivin? Ada Pak, saya Zafni Wirda. Siapa? Zafni Wirda dari Aceh. Oh, oke, Bu Zapni. Oh, yang tadi siang katanya nangis ya? Kenapa kok nangis? Iya, Bu. Bu Zapni Riza. Ya, saya udah keseringan apa? Tertipu kayak gitu, Pak. Saya suka Ini kameranya nggak dibuka ya? Tunggu Pak ya, pakai jilbab. Tolong ya teman-teman yang kameranya belum dibuka, tolong dibuka ya. Kenapa? Teman-teman yang kameranya belum dibuka harus dibuka. Ada yang belum dibuka ya? Pak, saya Pak. Sudarmi, Bu Desma, tolong kamera dibuka. Ini banyak yang belum. Hah? Ya, Ada yang udah izin sama saya. Oke. Lanjut Bu Zapni Vita. iya Pak. Oke. Kenapa Bu Zapni? Saya baru kali ini jumpa Bapak ikut Zoom malam Senin. Oke, salam kenal. Ya, kenapa kau nangis? Karena Pak kan saya dilarang suami, cuman hati saya kepingin masuk di One Coin kayak gitu. Oke, lalu Jadi apa tadi banyak ketipu? iya sering Pak. Di Di bulan mana? kemarin ada di apa di permainan robot itu ada Pak. Ya, saya seorang PNS Pak. Oke, tuh nih. Jadi Kuzan responnya gimana? Kesal, marah, benci. Kan saya bilang sama suami saya yang marah Pak. Kalau saya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin itu belum rezeki saya bilang sama suami kayak gitu. Pala ya juga Pak, marah ya juga. Kayak gitu Pak kan. Oke, suami marah. Iya Pak. Oh, Marahnya oke. di online yang lain kayak Oke. gitu. Pas mau gabung ke sini, dia bilang nanti kamu ketipu lagi. Bilang gitu. Saya Ya. bilang enggak, di sini kebetulan saya lihat peluangnya besar Bang. Di sini ada mentornya, kreatornya kita tahu, bilang kayak gitu kan. Oke. Ya. Suaminya nanti kapan-kapan ajak masuk Zoom ya. Ya, Ya, Bu Zapni ya. ya saya sudah sering bercerita Bang. Ini Bang, profit yang saya dapat hari ini udah pernah saya kasih nampak. Cuma Emang udah sudah- ada. Udah saya nampakin. Sudah berapa bulan? Baru Sudah berapa bulan bulan? ini, baru bulan Join. ini. Baru Oke. bulan ini. Berapa koin? Udah pertama masuk di 20 koin. Oke. Habis itu kemarin di tanggal 24 saya masuk 100 koin. Oke. Habis itu Oke. saya dapat dari Bapak 2 koin.
122 Oh, koin. oke. Iya. Saya coba klarifikasi ya. Jadi Bu Zafni itu bukan tertipu, ya. Ya, bukan tertipu, cuman memang kurang cerdas memilih bisnis. Ya, itu aja. Jadi bukan tipu. Dan itu mah kemarin saya pernah di meeting Jogja, ya kan? Ada suaminya Bunda Marta. Suaminya Bunda Marta bilang gini, banyak Pak, saya udah beberapa kali menjalani bisnis tapi tertipu gitu kan. Langsung saya bilang, Bapak marah, Bapak kesal? Iya Pak, saya kesel gitu kan. Nah lalu saya bilang sama suami Bunda Marta, nggak boleh kesal, nggak boleh marah. Loh, kenapa Pak? Kok bisa gitu? Karena sejatinya sesuatu itu terjadi, Tuhan yang sudah menentukan. Artinya Bapak itu tertipu karena Tuhan. Tuhan sengaja memberikan itu kepada Bapak, ya. Nah pertanyaannya, kalau Bapak marah, Bapak kesal, Bapak ngedumel, sama saja Bapak kesal, ngedumel sama Tuhan. Artinya kalau Bapak kesal, marah, ya kan? Artinya rezeki Bapak nanti akan dipampet, gak akan bisa luas lagi, ya. Karena saya meyakini semua, apalagi yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi, ya, semua itu Tuhan yang menentukan, ya, Allah yang menentukan. Nah, pelajaran bagi kita adalah, ya itu kan sebuah pelajaran, sebuah hikmah, ya. Nah, kita jauh lebih cerdas memilih bisnis. Jangan sampai ada yang begitu lagi, join lagi, ada yang begitu lagi, join lagi, gitu ya. Nah, jadi artinya cerdas. Makanya kenapa Tuhan membuat hal itu? Kenapa Tuhan memberikan kita masalah? Ya, kenapa Tuhan memberikan kita masalah? Kenapa Tuhan memberikan kita masalah? Supaya kita lebih kuat ke depannya, Pak. Iya, supaya kita lebih cerdas, supaya kita lebih pinter, supaya kita lebih kuat mentalnya. Ya. Nah, jadi Tuhan berikan masalah. Nah, tadi barusan Bu Aprianda nih kena ujian tuh, ya, kena ujian, mati lampu, hujan besar, gitu kan? Nah, langsung dia lapor ke saya, Pak, di sini mati lampu, hujan besar, ya kan? Lalu saya bilang, solusinya apa? Nggak mau masuk job, ya kan? Ya, jangan alasan, banyak cara. Ya, tadi kafe, apa, ternyata memang Bunda Afri sudah punya tujuan pengen ke kafe, pindah gitu lah. Nah, pindah ke kafe, kalau kata Bu Heidi ya, Bu Heidi bilang hujan lebat Pak, jangan alasan, nggak ada alasan. Itu karena Tuhan sudah nguji, ya, memantaskan diri. Apakah Bu Heidi atau Bu Afri pantas nggak 1 juta per hari, pantas nggak 5 juta per hari. Tapi saya percaya tuh Bu Afri itu memang pantas dan layak ya. Ya dari tadi siang, ya dia sudah tidak lagi menggunakan uang kartal. Nah itu pemantasan diri, dia hanya melalui digital. Itu salah satu pemantasan diri. Nah tadi malam, ya tadi barusan diuji mati lampu, memang dia sengaja untuk mencari mobil untuk pindah geser tempat. Ternyata baru mau geser tempat, lampunya nyala. Tapi dia sudah lulus ujian tuh, ya kan? Nah itu luar biasa ya. Jadi segala sesuatu, apalagi yang sudah terjadi, ya jangan dumbal, jangan marah, jangan benci, jangan Tapi saya suka sedih, Pak. benci Pak. Ya. Apa kenapa? Tapi saya suka sedih Itu mengingat adalah jangan sedih, nggak boleh. Ya, lepaskan. Ya, karena itu adalah luka hati yang berbahaya buat kita. Sakit, ya. Sakit dan rezeki akan. Ya,
makanya saya tidak percaya kalau makanan dan minuman itu bisa membuat penyakit, ya kan? Karena makanan itu bisa dikeluarkan, minuman juga bisa dikeluarkan, ya tetapi ada batasan tetap ya, nggak boleh sembarangan rakus gitu, nggak boleh ya. Nah, cuman yang paling berbahaya adalah nih, samain, ya ini yang bahaya, pikiran dan hati. Ini mesin nih, kalau mobil ini mesinnya nih. Mesin, kalau mesinnya rusak, error, ya stres, akhirnya kacau balap, ya. Nah, makanya kalau kita menghadapi masalah, saya selalu tenang. Gitu ya, tenang aja, karena sejatinya masalah itu datang dari Tuhan, ya. Oke, ya semua jadi rusak. Hati kita juga kecewa, marah, dendam, ya semua jadi rusak, berantakan, ya. Ya, oke ya, Bu Zaf nih, ya. Nah ini pelajaran buat teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, malam ini saya coba ingin membahas, ya, thank you, Bu Zaf nih, gaspol. Oke, yang jelas progresnya cukup bagus ya. Teman-teman walaupun posting cuma 100 poin, 10 poin, 20 poin, 100 poin, 10 poin, nah, saya suka. Yang penting banyak, nggak perlu harus 1000 poin, nggak perlu harus 2000 poin, ya 100, 10, 20, ya itu nggak ada masalah. Yang penting rutinitas, ya itu progresnya. Dan progres di WhatsApp grup saya perhatikan bagus. Teman-teman aktif di grup PA, ada info aktif, ada saya chat aktif langsung respon. Itu kalau nggak salah di grup itu ada 900 orang ya, tapi yang masih respon kurang lebih masih 60 orang, ya di angka 60 orang. Nah, saya mau ke depannya next responnya itu bisa lebih dari di Facebook. Saya perhatikan teman aktif di Facebook menyiarkan Yuan Coin. Ya menyiarkan Yuan Coin di Facebooknya, ya kan? Nah, semakin banyak kita menyiarkan Yuan Coin di Facebook, itu nanti terbaca oleh Google. Ya, yang positif disiarkan ke Google, ke Facebook, itu nanti Google akan membaca. Nah, makanya ketika orang nanti cari di Google, di track teman-teman terus di Google sama kayak di alam nih, di Google sama kayak di alam. Google itu sangat cepat merespon yang negatif, sama kayak di alam kita, ya paling banyak negatif 10 atau 20 orang yang negatif, satu orang yang negatif, satu orang yang negatif itu negatif itu yang negatif tapi harus dihajar oleh 20 orang. Itulah luar biasanya orang negatif ya. Jadi di Google juga gitu, kalau dia baca yang negatif itu cepat sekali ya. Nah makanya kita harus lawan tuh dengan beberapa orang ya, dengan teman-teman gitu ya. Nah jadi yang nanti di Yuan Coin itu negatif ada 10, yang positif harus 100 orang gitu ya. Suaranya hilang timbul. Apakah benar suara saya hilang timbul? Apakah hanya di situ doang? Betul Bapak, tadi putus-putus tapi sekarang sudah balik. Sudah bagus sekarang ya? Ya. Jadi yang negatif itu, orang negatif harus satu orang negatif. Ya. Sudah bagus ya? Oke, sudah? Bapak, sudah bagus kalau suara saya? Putus-putus, Pak. Sudah ya, Bapak? Pak, ini saya putus Pak.
Masih Pak, masih. Sudah. Putus. Oke, sebentar. Masih putus ya? Oke. Mas David, halo. Mas David. Halo Mas David. Mas David, mana? Bunda Lin mana? Bunda Lin. Ada Pak. Hadir. Bunda Lin, halo Bunda Lin. Ya Pak. Silakan testimoni satu orang lagi, saya mau. Oke, siap. Oke, sambil Pak Dep ini ya, mengembalikan jaringan dulu. Memulihkan jaringan nih. Saya pengen testimoni dulu dari satu orang nih yang mau bertestimoni ya, sebelum Pak Dep hadir kembali nih. Saya pengen testimoni dari Bunda Dharma Ilis deh. Selamat malam Bunda Dharma Ilis. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Bun. Oke, silahkan jargon dulu Bunda. Oke. Semangat pagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua pasti kaya raya. Buat koin Bitcoinnya Indonesia. Dahsyat luar biasa. Oke Bunda, silakan untuk menyampaikan testimoninya dari awal mula Bunda bergabung di Yuan Coin sampai dengan hari ini perkembangannya bagaimana, dan apa kira-kira yang sudah Bunda dapatkan setelah Bunda bergabung di Yuan Coin. Baik, Bun. Awalnya saya bergabung di Yuan Coin ini atas ajakan dari Bunda Heidi Santi Lestari, yang kebetulan juga dari awal dulu satu grup bisnis dengan beliau gitu. Nah, waktu itu beliau ngajak ceritakan kepada saya bahwa beliau sekarang sedang berada dalam bisnis Yuan Coin. Apa itu? Saya tanya gitu. Beliau cerita, terus nggak tahu saya kenapa kok langsung saya termotivasi gitu. Terus saya besoknya bergabung dengan beliau, dengan Yuan Coin, dengan membeli 100 koin, menanam aset 100 koin di Yuan Coin. Terus saya diberi link yang isinya itu ya email ya, dan saya coba membuka email besoknya. Saya melihat memang ada profit yang dikirim di sana gitu. Saya bilang, oh kok benar ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama anak saya, tapi anak saya nggak mau, nggak percaya gitu. Terus lama-lama profitnya itu kan berkembang terus. Terus saya juga dari profitnya itu saya juga menambah aset 10 koin gitu. Terus dengar ada level di Yuan Coin ya, level elite, epic, master, dan legend itu. Saya juga mikir, kok enak ya, saya bilang kok ada level begitu gitu. Saya coba untuk nambah koin lagi sampai saya itu, oh ya, saya memprospek saudara saya, yaitu langsung juga masuk dengan 100 koin.
Terus saya pengen elit gitu ya Bunda ya. Saya nambah terus koinnya, nambah terus sampai saya mendapatkan jenjang elit. Nah sekarang saya sudah mendapatkan profit, ya boleh dikatakan satu hari itu hampir 100.000 lah. Lumayan kan Bun? Untuk nambah. Luar biasa Bun, luar biasa. Itu akhirnya saya cerita sama anak saya termotivasi juga. Akhirnya anak saya ikut juga masuk 100 koin. Alhamdulillah. Dan ya sekarang saya udah 150 koin juga. Dia melihat profitnya juga. Oh ya benar ya Mak ya, katanya gitu. Ya benar, Mama aja udah coba, saya bilang gitu, udah mendapatkannya. Jadi saya sampai saat ini kalau terima kalau withdraw dari profit itu, saya nggak pernah ambil masukkan ke dalam rekening. Saya langsung masih menggulung ke aset, nambah aset gitu. Sampai sekarang aset saya itu sudah baru 1.900 koin. Mudah-mudahan besok lusa nambah lagi ya Bun. Amin Bunda. Bunda, sekarang anak Bunda sama saudaranya ikut Zoom nggak kemarin-kemarin Bun, waktu Zoom wajib Bun? Oh gini, kalau yang Zoom wajib, kalau yang anak saya itu dia kerjanya malam di hotel. Berangkatnya itu jam 8. Jadi sebentar bisa ikut Zoom, sesudah itu nggak bisa berangkat lagi gitu. Sampai kemarin itu kan ada Lucky Draw, kan dia ikut Lucky Draw juga gitu kan. Terus saya bilang gimana ya nanti kalau keluar namanya, saya tanya gitu. Ya nggak rezeki mah kalau nggak bisa. Nah ternyata dia tuh di kantornya bisa sempat lihat gitu, masuk Zoom sebentar gitu. Ya ternyata dia juga nggak keluar namanya gitu. Ya alhamdulillah juga nggak deg-degan gitu saya. Kalau keluar namanya bagaimana nanti, saya bilang gitu. Nah kalau yang adik saya, yang sadar adik saya, itu malam ini ikut Zoom, aktif dia ikut Zoom. Dan saya sendiri kayaknya Zoom itu sudah merupakan suatu hal kewajiban bagi saya gitu. Rasanya kalau saya nggak ikut Zoom itu, rasanya ada sesuatu yang hilang dari diri saya gitu, Bun. Ya, Biasa Bunda. di Zoom ini saya mendapatkan banyak hal, terutama dari Pak Dev gitu. Jadi saya ilmunya semakin menambah, tapi mitranya belum bisa. Walaupun sudah saya infokan, ya gantung semua Bun, belum ada yang kena gitu. Ya, namun begitu tetap berusaha untuk bisa menggait mitranya itu, calon mitra menjadi mitra gitu. Ya, cuma itu aja Bun. Oke, dan luar biasa Bunda. Ya. Luar biasa Bunda Darmanis. Yang awalnya anaknya Bunda belum ini ya Bun ya, belum tertarik ya, belum mendukung sepenuhnya, tapi setelah Bunda sekarang penghasilannya hampir 100.000 per hari, sekarang dia mulai tertarik dan akhirnya bergabung ya Bun ya. Iya Bun. Alhamdulillah. Oke Bunda Darmailis, terima kasih. Silahkan ditutup dengan jargon Bunda. Oke. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Koin semakin berjaya, kaya, kita semua pasti bisa kaya raya, Yuan Koin Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih Bun.
Sama-sama Bunda, terima kasih. Dahsyat luar biasa Bunda Darmailis ya. Oke, silakan ditutup kembali mic-nya. Oke. Ya, oke, Bunda Lin. Editor. Saya udah siap. Silakan Bapak. Ya, oke, ya. Sebentar, bahagia. Saya masuk lagi dari ulang ini ya. Ya, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin pasti berjaya. Kaya, kita semua sudah kaya. Yuan Coin, Bitcoin-nya Indonesia. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua. Suara saya sudah bagus, Bulin? Aman Pak, sekarang jernih. Oke, sip, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, kenapa sih perkembangan jaringan kita itu 10 koin, 20 koin, 50 koin, 100 koin gitu ya. Nggak ada tuh yang 5.000 koin, 10.000 koin, nggak ada. Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih? Kalau yang di bisnis sebelah, di toko sebelah itu kemarin Bu Afri bilang omsetnya bisa sehari 1 miliar, sehari bahkan 15 juta. Kalau kita omsetnya sehari paling 15 juta, sehari paling 13 juta, bahkan pernah omsetnya sehari 5 juta gitu kan. Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Karena saya Pak, Ya, karena bisnisnya biar bisa jangka panjang. Kalau profitnya terlalu besar, itu biasanya 1-2 bulan hilang, timbul lagi, hilang lagi, begitu Pak. nggak, maksudnya kenapa omset kita tuh kecil gitu, nggak seperti toko sebelah, omsetnya bisa sehari 1 M, sehari 5 juta, kalau kita enggak, sehari 5 juta, paling sehari 20 juta, paling gede kemarin sehari 50 juta ya, Bu Afri ya, paling gede sehari 50 juta, pernah sekali 1 juta sehari, sesekali, itu kenapa? Karena yang beli tidak. Ada yang bisa jawab nggak? Karena bisa buat Apa? pada karena bisa menjaring orang bawahan gitu yang tidak punya duit gitu. Oke, ya satu, boleh Bu Darmalis, ada yang lain nggak? Berbanyak. Pak, kita nggak mau serakah Pak, itu aja. Siapa ini? Pak Dani, bukan? Hah? Betul Pak, saya Pak. Kenapa Pak Dani? Ya karena kita nggak mau serakah Pak. Kenapa? Tidak mau serakah katanya Pak. Kenapa Pak Dani? Tidak mau serakah. Tidak apa? Tidak mau serakah. Oh, tidak mau serakah. Oke. Lagi nggak yang lain? Ada lagi yang lain? Untuk membantu orang yang kelas menengah ke bawah Pak. Kalau yang koinnya besar-besaran kan itu untuk orang kaya. Jadi orang kecil nggak kebagi ya deh. Iya. Oke. Yang lain. Ada lagi? Yang lebih tepat. Saya Pak, Oke. membangun jaringan dari yang kaki-kakinya yang banyak untuk memperkuat komunitas Pak. Jadi semakin Oke. banyak kan kita semakin kuat dan nanti tinggal membeli untuk koinnya Pak. Terima kasih. Oke. Ya, yang lain lagi? Ada yang mendekati? Untuk memperkuat jaringan dulu Pak. Banyak yang belinya. Oke. Ya. Banyak. Untuk memperkuat jaringan. Ada yang lain? Jadi Ada yang lain lagi? memperkuat jaringan Pak. Supaya koinnya tidak cepat habis Pak, terjual. Bu Yuli coba jawab Bu Yuli. Nah, Bu Yuli mungkin lebih tepat barangkali. Pak, Ah, ini memang lebih baik kalau halo misalnya yang Bu Yuli. ya Pak, dengar suara saya? Dengar. Boleh dengar, lanjut. Siap. Baik, jadi memang lebih Ya. baik dari oleh
banyak orang sedikit dibandingkan dibeli satu orang tapi langsung dalam jumlah besar gitu ya. Karena kalau misalnya dibeli dalam jumlah banyak orang, itu marketingnya akan semakin besar, jadi akan pelipat gandakan. Orang yang mensiarkan itu juga akan semakin banyak, gitu. Jadi otomatis itu semakin banyak yang menjual, semakin dikenal banyak orang, semakin banyak yang beli, sementara suplainya itu tidak bertambah, jadi semakin kecil harga akan naik. Jadi visi misi kita akan cepat nih, akan banyak yang beli, harga cepat akan naik, dan juga nanti yang akan menikmati gitu. Kalau misalnya dibeli satu terima kasih Bu Yuli. Oke, sudah Bu Yuli, thank you. Ada lagi yang lebih tepat? Belum tepat? Kenapa Karena sih kita omset pasukan kecil? semut, Pak. Karena kita pasukan semut. Pasukan semut, oke. Pasukan semut, oke. Karena banyak Kenapa kok yang penting? tidak menerima investor, Pak. Oke, ya. Karena Lanjut. tidak menerima investor Oke, saya jawab yang ya. bisa menanam Saya jawab modal. ya. Kali banyak. Oke, saya jawab ya. Ya, karena satu. Bisnis kita ini ada di track yang benar. Ya, biasanya kalau yang benar itu memang sulit. Ya, sedikit sekali orang yang diajak ke masjid, yang diajak ibadah itu mau sedikit sekali. Betul ya? Tapi kalau diajak ke hal yang keburukan, rame itu. Wah, ada dangdut di sana, bro. Ayo kita joget. Ayo, kenceng. Benar nggak? Ya, ini alam nih. Ini alam. Ya, ada dangdut, bro. Coba kalau diajak, brother, kita ke masjid yuk. Kita sholat dulu. Yuk, kita ke gereja yuk, ibadah dulu. Pales, ngantuk. Lu aja dah sendiri, benar nggak? Saya kalau diajak, bro, di sana ada dangdut, artisnya mantep, cantik, seksi, gercep, langsung sunset, dandan, mandi, cepet langsung, betul nggak? Dan itu kalau bisa yang datang satu truk, rame, betul ya? Jadi bisnis kita ini satu ada di track yang benar, ya. Makanya wajar kalau omset teman-teman itu masih 10 poin, 20 poin, 50 poin, 100 poin, plus ya wajar, oke? Karena memang itulah alam, ya. Yang kedua, bisnis kita ini didorong dengan akal sehat dan keyakinan. Ya, kalau bisnis toko sebelah, ya dia bisa tuh gadein surat rumah, gadein BPKB mobil. Kenapa? Karena didorong sama emosi, paham ya? Karena penggodanya jauh lebih besar, dibisikin, ya kan? Bro, dahsyat, gila 1% satu hari, ajar, bisikannya kenceng, bisikan, gadein aja tuh sertifikat, gadein aja tuh BPKB mobil, udah pasti balik modal tuh, cepet langsung. Tapi bisnis kita tuh kecil bagi hasilnya, jangan mau profitnya kecil, gitu ya. Jadi bisikan emosinya, bisikan nafsunya itu sangat kecil. Karena jujur manusia ini nafsunya itu mendominasi daripada keyakinan dan akal sehatnya. Makanya kan dibilang ya, musuh terberat kamu siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Musuh terberat kita? Diri sendiri. Diri sendiri. Nafsu, hawa nafsu. Bukan orang lain sendiri, bukan orang lain. Nafsunya Musuh kita itu bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, bukan orang lain musuh kita. Tapi musuh yang terbesar kita adalah diri sendiri.
Apakah kita siap melawan nafsu kita? Apakah kita siap melawan ego kita? Ya, makanya banyak sekali orang tergelincir karena nafsu. Pak, saya ditipu. Bukan ditipu, Anda yang nafsu. Jelas 1% per hari nggak masuk akal, kenapa join? Ya, bukan ditipu, enggak ada yang nipu. Ya, orang yang cuma menawarkan bisnis kok, menawarkan peluang. Cuman karena Anda lebih nafsu, gila lu, 30% sebulan, dahsyat. Ngapain? Duduk diam, dapat 30%. Iya Pak, Bapak nanti dapat 30% dari nilai investasi Bapak. Kalau Bapak tanam 100 juta, dapat 30 juta sebulan. Melek gak mata tuh? Hah? Kira-kira gimana? Hah? Melek gak tuh? Langsung ya tuh? Otaknya langsung traveling ya? Langsung menjelit. Langsung. Otaknya langsung traveling. Otaknya langsung traveling. Wah, ini kayaknya sertifikat rumah enak digadein nih. Wah, ini BPKB mobil enak nih kita gadein dulu nih. Bener ya? Pak, gadein dulu deh, Mak. Nah, banyak sekali pasangan-pasangan di sini yang menentang. Bener nggak? Banyak. Tapi kalau bisnis kayak gitu tuh, itu kompak. Suami istri. Kompak. Mak, gadein dulu, Mak. Itu sertifikat ngapain sih di rumah? Udah, kita gadein aja. Oh iya, Pak, ya siap-siap. Besok ya kita ke bank ya. Kompak. Tapi kalau bisnis-bisnis kayak Yuan Koin kayak gini nih, ditentang suami, yang istrinya nggak boleh, yang suaminya istrinya kadang nggak boleh, gitu kan? Ya lucu ya, unik ya. Nah itu alam, memang alam begitu. Makanya saya juga sebagai developer, sebagai SEO tidak kerasa kerusuk harus pingin omset besar, gitu ya. Ayo dong, Pak Dhani, Bu Afri, Pak Dhani, pernah nggak saya dorong-dorong untuk omset besar? Saya tanya sama Pak Dhani. Enggak, Pak. Enggak pernah, Pak. Bu Afri, pernah nggak saya gojol-gojol terus? Ayo Bu Afri, omset. Jangan 10 koin terus Bu Afri. Jangan 50 koin terus, 1000 koin dong, 2000 koin dong. Pernah Bu Afri saya gituin? Nggak pernah, Pak. Nah, kenapa? Kan kalau disuruh buat target ya. Karena Ya, kalau target itu wajar ya. Nah, cara-cara, pola, strategi dan lain-lain itu saya ajarkan. Nah, tapi saya tidak takut, saya tidak khawatir, ya kan? Omset kita itu 10 poin, 10 poin, 20 poin, 50 poin, 100 poin. Justru saya malah bersyukur. Ya, kecil kali banyak. Nah, makanya wajar kalau di Yuan Coin omsetnya itu enggak wah. Karena memang bisnis ini akan dibawa long life, akan dibawa jangka panjang. Makanya kan kemarin sempat saya sampaikan, ya, Yuan Coin ini adalah ibarat perumahan, ya kan? Makanya saya sebut developer, kita cuma cetak 20.240.000 unit rumah yang itu direbutkan seluruh dunia, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi sekarang, nggak tahu nantinya next ke depannya, ya. Nah, 20.240.000 unit itu diperebutkan banyak orang, ya. Nah, kita jangan sampai menjadi, ya, perumahan atau developer yang akhirnya rumahnya nggak laku, yang akhirnya perumahannya nggak dibeli orang, yang akhirnya perumahannya jadi kebanjiran. Nah, harapan saya ingin membuat perumahan kita ini kayak Agung Sedayu Group, kayak Podomoro. Apa? Karena perumahan kita ini menjadi bagus nantinya perlu proses, bukan sekarang ya, perlu proses jangka panjang, ya. Nah, karena Agung Sedayu Group, Podomoro Land juga itu membangun bisnisnya bukan setahun 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi jangka panjang, ya. Dia sekarang sudah menjadi developer yang berkuasa di Indonesia karena itu juga pakai proses yang panjang. Bukan bim salah bim langsung dia jadi developer hebat, bukan. Nah, dia pakai proses yang panjang. Nah, makanya
kita nggak mau perumahan kita ini banjir. Makanya disitulah saya buat sistem itu ibarat irigasi, tanggul, ya kan? Lalu ada bagaimana supaya ini nggak banjir, ya. Nah kita buatlah mungkin tempat penampungan atau gorong-gorong dan lain-lain, ya, supaya perumahan ini tidak banjir. Nah maksudnya apa? Salah satunya adalah bagi hasil. Nah, karena bagi hasil ini yang sangat paling rentan untuk bisnis seperti ini. Makanya kenapa di luar sana ada yang 1% per hari, 2% per hari, paling umurnya 3 bulan atau maksimal 6 bulan. Nah, makanya kenapa Nagaya Coin, ini saya merunut Nagaya Coin ya, kenapa dia masih eksis sampai detik ini sudah 8 tahun, karena bagi hasil yang diberikan sama mereka, itu sangat kecil sekali. Sebulannya mungkin 0,1%. Sebulannya mungkin bisa jadi 0,3%. Betul ya Pak Dandi ya? Yes, betul Pak. Betul. Ya. Tetapi masih eksis kan Pak Dandi sampai sekarang? Masih eksis. Ya, betul. Nah, masih eksis sampai detik ini. Sudah dari tahun 2018. Gitu ya. Nah, jadi di YuanCoin bagi hasil kita sekarang ini total kalau kita hitung itu kurang lebih 1 bulannya 5%, 6%, 1 bulan. Berarti kalau dikalikan 12 bulan berarti total 60%. Ya. Nah artinya jauh lebih besar dong dari Nagaya Coin tentunya, jauh lebih besar dong dari deposito tentunya, betul ya? Nah, tetapi masih bagus gitu, masih logik. Nah, next ke depan pelan. Nah, ini berita informasi yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan. Bagaimana caranya supaya saya membuat ini menjadi low price? Lama-lama itu bagi hasilnya lebih kecil. Mungkin nanti next ke depan bisa jadi 2 tahun, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi YuanCoin itu mungkin sebulan cuma 0%. Sebulan, makanya manfaat sekarang emas 1% bulan, mungkin per bulan nanti bisa jadi 1%. Betul nggak? Kira-kira gimana teman-teman? Setuju atau tidak? Coba saya tanya dulu, jawab chat. Pak nggak setuju Pak, saya Pak setuju, silakan. Ini saya mau jelaskan sistem ya malam ini ya teman-teman, karena ini banyak mitra-mitra baru. Ya coba chatnya dimeriahkan. Ada yang tidak setuju nggak apa-apa, ngomong aja sesuai hati nurani. Jangan gara-gara saya. Ya saya kan biar tahu gitu loh. Ya kan? Ada yang sesuai keinginan kita. Keinginan kita jangan Pak, kecil banget gitu loh ya. Coba di chat aja nggak masalah. Saya nggak marahin kok. Ya. Setuju. Ya betul. Setuju. Oke. Ya. Nah ini adalah informasi yang saya harus katakan supaya nanti nggak kaget ya. Teman-teman itu udah bersiap diri. Oh itu juga udah ngomong dulu gitu loh. Memang juga hal ini dari dulu udah saya bicarakan dari awal. Dari awal saya membentuk YuanCoin itu saya sudah bicarakan semuanya kepada Bu Apri, Pak Dani dan teman-teman semua. Ya. Oke. Ya, soal stabil, setuju Pak Dev, setuju. Ya, hampir semua setuju ya. Ya oke. Nah, hampir semua setuju. Ya. Jadi kalau bagi hasilnya kecil, ya, jadi nanti ke depan, ya dari sekarang juga, ya sekarang investor lebih safety, orang aktif kaya raya. Ya,
Nah, kelemahan di Nagaya Koin, bonus aktifnya kecil banget. Ya, jadi orang aktif ya kaya raya. Betul Pak Dani? Ya Pak, cuman sekali sebulan. Tuh, cuma sekali sebulan. Nah, kelemahan di Nagaya aktifnya itu memang sangat kecil sekali. Nah, jadi saya mau merancang Yuan Coin ini, investor safety, investor aman. Walaupun cuma sebulan 2%, sebulan 3%, bahkan sebulan 1%, yang penting investor safety. Karena ini saya persiap ke depan, kalau Yuan Coin ini sudah ramai, nanti ini orang-orang kaya, orang-orang berduit, ini bisa masuk, bisa join ke Yuan Coin, dan kita nggak bisa bendung gitu loh. Kita nggak bisa bendung. Mungkin nanti temannya Bu Ani, ada yang mungkin majikannya atau apa, mungkin atau saudaranya yang kaya, nanti bisa masuk di Yuan Coin. Ya, yang punya duit 100 juta, yang punya duit 500 juta, yang punya duit 1M, bisa jadi itu akan join di Yuan Coin. Tapi kita sudah persiapkan bendungannya, kita sudah persiapkan tanggulnya, supaya tidak kebanjiran perumahannya. Makanya kalau di luar sana kita lihat ada, Pak, saya pernah beli koin, harganya dimulai dari 20.000 perak per koin, tapi kok sekarang sudah jadi 1.000 per koin ya? Kok sekarang sudah jadi 100 per koin ya? Karena itu sama saja dengan analogi rumah perumahan yang kebanjiran. Analoginya itu. Ya. Nah, saya buat ini. Satu sistem yang pertama adalah bagi hasil. Itu yang pertama. Ya, jangan kaget nanti kalau misalnya ke depannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, kok semakin kecil Pak? Itu saya persiapkan supaya Yuan Coin tidak kebanjiran. Oke, yang kedua, ya sistem yang mana? Elite Epic Master, ya kan? Elite Epic Master itu ada syarat koin. Syarat memiliki koin pribadi. Ada yang 100, 500, 1.500. Ya. Nah, 1.000 koin $12 per bulan. Kata Bu Ani di sana, di toko sebelah. Di sini jauh lebih tinggi ya. Nah, ada syarat koin pribadi 100 koin, 500 koin, 1.500 koin untuk syarat Elite Epic Master. Ya. Nah, syarat koin itu harus berada di posisi yang betul-betul, ya, di posisi yang memang betul-betul nggak bisa diambil. Kalau koin itu diambil atau dijual, maka jabatannya hangus. Nah, itu salah satu sistem yang saya rancang supaya tidak terjadi banjir. Nah, pertanyaan saya ke depan, berapa banyak orang yang elit, berapa banyak orang yang epic sekarang itu juga cukup banyak ya. Nah, tapi akhirnya dia tidak bisa diambil koinnya, ya kan? Karena di lock, dikunci. Kalau Anda ambil, maka syarat elitnya gugur, syarat epicnya gugur. Nah, oke? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada burning atau bakar koin setelah setahun kontrak selesai. Ada membakar koin. Kalau teman-teman ambil koinnya, maka akan dibakar 20%. Kalau teman-teman mau ambil koin tapi jaringannya nggak berubah, hanya di situ, maka dibakarnya lebih besar, 40%. Pak, saya mau ngambil koin saya, tapi jaringan saya mau tetap di situ saja, nggak mau berubah, karena kan jaringannya kan itu aset, betul nggak? Karena di situ sudah banyak mitra-mitra yang sudah jalan, ya kan? Itu kan bonus sponsor naik, benar nggak? Nah, maka bakarnya jauh lebih besar dibandingkan yang diambil tapi posisinya hangus atau posisinya hilang. Nah, jadi akunnya sudah nggak ada lagi. Kalau dia ngambil koinnya tapi dibakar 20%, maka akunnya sudah hilang, nggak ada lagi akunnya. Tapi kalau mau diambil koinnya, ya, tapi jaringannya tetap ada di situ, posisinya ada di situ, maka dibakarnya 40% koinnya.
ya kan? Nah, itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi banjir. Nah, karena kita bicara investasi, lalu itu yang ketiga. Yang keempat apa? Saya buat support system, saya buat Cuan Academy. Nah, support system dari Senin sampai Minggu, ya itu bagian daripada kita bikin tanggul atau bendungan atau irigasi supaya koin ini tidak banjir. Itu support system, ya supaya orang diedukasi, jadi cerdas, jadi pintar, jadi paham, jadi cinta. Nah, akhirnya menjaga yuan koinnya. Nah, kalau sudah cinta, maka dia merasa bahwasanya yuan koin ini adalah milik dia, bukan milik saya. Oh, yuan koin ini bukan milik Pak Yusuf. Yuan koin ini milik saya, kata Bu Darmalis. Yuan koin ini milik saya, kata Bu Dian. Yuan koin ini milik saya, kata Pak Didik, gitu loh. Yuan koin ini milik saya, kata Bu Diana. Ya, kata teman-teman, kata Bu Ernita Linda. Karena sudah paham, sudah cinta, gitu loh. Jadi yuan koin ini milik saya. Saya tidak mau hancurkan yuan koin ini. Karena hancurnya yuan koin, maka hancurnya diri saya. Betul kan? Ya, karena yuan koin ini adalah ladang saya, sumber saya untuk cari makan, cari minum. Sama ketika Anda, teman-teman, bekerja di satu perusahaan, ya, kira-kira ada nggak yang ngeledek-ngeledekin perusahaannya? Kira-kira ada nggak yang jelek-jelekin perusahaannya? Hah? Ini kerja nih di satu perusahaan misalnya, taruhlah di suatu perusahaan lah ya, pabrik. Ada nggak yang jelek? Kurang ajar tuh pabrik buat tuang, gini. Ada nggak yang begitu? Saya rasa kalau dia nanti didengar sama manajernya, pasti dipecat kali ya. Ya kan? Bener nggak? Nah, itu saja yang kerja di pabrik cuma dapat gaji 3 juta sampai 10 juta per bulan, nggak bisa 100 juta sebulan loh. Ya, yuan koin ini bisa teman-teman mencapai uang 100 juta sebulan, bisa mencapai 300 juta sebulan. Taruh deh, gini aja deh, nggak usah 100 juta deh. Kira-kira teman-teman dapat 30 juta sebulan udah gimana kira-kira? 30 juta atau 20 juta sebulan. Nggak usah saya bilang kayak Bu Afri ya. Bu Afri kurang lebih sebulan udah 100 juta. Ya. Tapi sebulannya cuma 20 juta, cuma 30 juta, atau bahkan cuma 10 juta. Kira-kira gimana? Hah? Senang nggak? Cinta nggak dengan bisnisnya? Ya kan? Di sana, di luar sana, di pabrik atau kita cari duit di mana, di konvensional gitu ya, atau kita kerja buruh orang gitu kan, atau kita kerja jadi pegawai restoran gitu ya, kita cuma dapat 3 juta sebulan, 10 juta sebulan, itu aja udah mati-matian. Anda udah kerja babak belur dari pagi sampai malam, betul nggak? Hah? Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, nggak ada libur lagi kadang-kadang. Paling liburnya hari Minggu. Nah, itu saja Anda lakukan gitu. Masa sih 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, 50 juta sebulan di yuan koin Anda dapatkan, masa nggak mau rela, ya kan, cinta, masuk Zoom gitu kan, langsung menduplikasikan info-info gitu ya. Benar nggak? Nah, karena tadi saya sudah sampaikan kepada grup Panglima ya, yuan koin ini saya jaga sampai anak cucu kita gitu loh ya, supaya ini yuan koin ini kita jaga supaya sampai anak cucu kita. Nah, makanya ya teman-teman, sistem-sistem yang tadi itu adalah bagian daripada kontrol saya supaya yuan koin ini tidak menjadi perumahan yang kebanjiran gitu loh ya. Nanti next depan, oke, sekarang tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, makanya promosi aja terus, offline, online, promosi terus, karena nanti bisa jadi dia joinnya di setahun yang akan datang, dia joinnya di 2 tahun yang akan datang, mungkin jadi nanti dia joinnya di 3 tahun yang akan datang gitu. Pak Didik, bisnisnya masih ada yuan coin? Masih dong. Nah, kan gitu ya, jadi promosi aja terus gitu loh. Nah, makanya jangan lihat pasif. Tadi Bu Apri mengatakan, tadi siang bilang
pasif kalau ketemu pasif akan jadi pasif. nggak jadi ya, nggak jadi. Jadi pasif harus ketemu aktif, akan menjadi pasif income. Makanya selalu saya katakan, jadikan bonus aktifmu pasif income. Itu yang benar. Ya, bonus aktif pasif income. Bangun jaringan, ya, bangun jaringan kayak Bunda Apri, kayak Bu Pipin sekarang yang dilakukan, ya, Bu Aidi, Bu Yuli dan kawan-kawan pada adik, ya, akhirnya Bu Apri terus masuk bonus sponsornya, yang kerja mungkin di level ke-5, yang kerja mungkin di level ke-6, yang kerja mungkin di level ke-10, tapi Bu Apri tetap kecipratan bonusnya. Nah, itulah yang disebut passive income sejati, ya. Gitu, teman. Jadi jangan pantang menyerah, promosikan saja kepada siapapun, baik offline, baik online. Karena Yuan Coin ini saya rancang bisnis jangka panjang, bisnis long life, ya. Dendam positif saya, karena saya juga dulu adalah mantan pemain hantu. Jadi kan, makanya saya termasuk jengah, capek, jenuh. Kenapa sih scam terus? Bisa kok, bisnis juga nggak bisa, ya nggak scam gitu. Ya kan? Nah, kenapa sih kan gitu? Nah, akhirnya saya harus turun tangan, saya harus menjadi kreator, atau saya menjadi pemiliknya. Gitu ya. Atau saya menjadi otaknya. Supaya apa? Supaya bisnis ini menjadi long life. Karena visi misi kita adalah banyak menjadikan orang-orang kaya baru, ya kan? Dan itu visi misi Yuan Coin, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, sistem-sistem yang saya buat ini, support system yang saya buat, ya kan, kedisiplinan yang saya buat, ketegasan yang saya buat, ya, itu adalah bagian menjaga supaya perumahan tidak banjir. Ya, bagi orang-orang yang masih belum yakin, bagi orang-orang yang masih belum percaya, bagi orang-orang yang masih takut dengan Yuan Coin, tinggalkan saja dulu, taruh duduk di halte dulu, sampai nanti bis jemputan datang, baru dia naik. Mungkin bis jemputannya datang setahun lagi, mungkin bis jemputannya datang 2 tahun lagi, gitu kan? Mungkin nanti baru ngeh dia 5 tahun lagi, gitu kan? Nah, baru nanti dia naik mobil gitu ya. Nah, jadi ya tantangan kita ya mungkin menghadapi orang-orang yang menolak. Tapi saya yakin ketika Anda prospek, paling risikonya ditolak. Betul nggak? Ada nggak teman-teman ketika prospek di sini, habis itu pulang ditamparin gitu loh. Pulang dipukulin, ada nggak? Pak, ini ada Yuan Coin, ini bisnis luar biasa, mata uang digital. Akhirnya setelah pulang Anda dipukulin gitu, ditamparin, ada nggak ya kayak gitu? Nggak ada kan? Jadi paling kan gini, mohon maaf Bunda Lin, saya kayaknya nggak mau dulu deh. Paling gitu doang kan? Mohon maaf Bu Pipin, kayaknya enggak deh, saya nggak mau ya gitu. Paling gitu doang kan? Ya, ya nggak? Paling cuman gitu kan? Ditolak, paling ya. Nah, ada nggak ya di sini ditolak sakit hati gitu? Aduh, gak kacir, sampai dendam gitu loh. Ada nggak? Jangan ya, karena ketika Anda ditolak, ya, ya bilang itu belum rezeki dia ya. Jadi kalau Anda ditolak dalam prospek, katakan kalau bisa nggak apa-apa. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Mungkin ini belum rezeki Ibu. Gitu ya. Ya katakan aja. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini belum rezeki Ibu. Gitu ya. Nah gitu. Jangan bilang ya udah Bu, ya mungkin ini belum rezeki saya. Bukan, jangan salah ya. Karena itu belum rezeki dia, gitu ya. Nah, teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan ya, rapatkan barisan, rapatkan solidaritas ya, teruslah aktif entah itu di WhatsApp group, teruslah aktif entah itu di Facebook, yang akhirnya Yuan Coin ini menggema ya, menggema. Dan saya nanti ada informasi ya, nah ini ada informasi, mungkin kemarin saya ada telepon IT saya
nanti ada bot, mau saya buat bot dia nanti akan mencet setiap harinya, dia akan chat 100 kontak lebih di HP teman-teman. Halo, selamat pagi, apa kabar, gitu ya. Halo, selamat pagi, apa kabar. Lalu nanti yang di chat akan jawab, ya, selamat pagi, apa kabar ini. Ya, saya ada peluang bisnis, gini. Itu nanti bot yang melakukannya. Ya, nah itu setiap hari kurang lebih ada 100 kontak secara otomatis yang akan ngechat ke nomor kontak yang ada di handphone kita. Nah, kalau setiap hari 100 kurang lebih, berarti 1 bulan sudah 3.000 kontak, ya kan? Nah, nanti kalau andai kata teman-teman masuk ke grup bisnis lainnya, misalnya, nggak apa-apa, jangan keluar dari grup itu, karena bot akan menyedot nomor-nomor yang ada di grup itu. Bot itu akan menyedot dan akhirnya nanti akan disapa sama dia. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Akhirnya. Nah, saya yakin dari sebulan 3.000 kontak yang disapa sama dia, masa sih 1, 2, 3 orang nggak closing? Ya nggak? Ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ya, nanti saya akan bicarakan dengan Bu Dafri, saya akan bicarakan dengan Pak Dani teknisnya gimana. Ini saya lagi persiapkan, ya kan? Nah, nanti teman-teman tinggal tidur aja, botnya nanti yang kerja. Ya, teman-teman tidur, bot kerja itu setiap hari dia sapa orang yang ada di kontak teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya teruslah gerak ya. Nanti insya Allah perumahan kita ini ada rumah sakit, nanti ada ada sekolahan, nanti ada taman, nanti ada mall. Kalau udah seperti itu, wah yakin ya, yuan coin akan besar. Harga yuan coin bisa 1 koin 1 juta, harga yuan coin 1 koinnya bisa jadi 10 juta. Ya, saya yakin nanti mereka akan menyesal. Oke ya. Terima kasih ya, cukup sekian dari saya. Oke, teruslah semangat, teruslah prospek, karena yuan coin ini akan menjadi Bitcoin-nya Indonesia. Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan coin pasti berjaya, kaya. Kita semua pasti kaya. Yuan coin. Oke, terima kasih kepada Bapak Dev ya yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini yang sangat dahsyat luar biasa, yang merecharge energi kita semua ya Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu semua terpukau, termasuk saya nih, karena benar-benar ilmu yang sangat luar biasa ya yang disampaikan kepada kita semua. Jadi yang hadir di forum Zoom malam hari ini benar-benar luar biasa nih, dapat ilmunya, harus dijalankan ya Bapak Ibu semua apa yang sudah disampaikan Bapak Dep pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dep yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, di mana beliau menyampaikan yang pertama nih, saya kasih kesimpulan ya Bapak Ibu semua, bagi yang pernah tertipu nih, beliau sampaikan ya, sebenarnya tidak tertipu, tapi kitanya yang memang kurang pintar dalam memilih bisnis, kitanya yang masih belum paham bagaimana cara memilih bisnis. Tapi di sini diajarin kita nggak boleh kesal, nggak boleh marah-marah, nggak boleh mencak-mencak. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu semuanya atas izin Tuhan. Jadi kalau kita marah-marah, berarti kita marah sama yang memberi izin. Berarti kita mencak-mencak sama Tuhan, kata beliau. Jadi nggak boleh, harus ikhlas mulai dari sekarang. Oh maaf. Bersemangat ya, jadi jatuh. Jadi kita harus positif dalam menerima seperti halnya Bunda siapa ya tadi. Hampir semua sih di sini pernah ya Bapak Ibu semua di bisnis yang ya punya masa lalu yang kelam di perbisnisan, tapi itu semua adalah masa lalu. Kita harus mengikhlaskan itu, jadikan itu sebagai bahan pembelajaran bagi kita agar kita semua lebih pintar, lebih kuat secara mental, dan lebih kuat dalam segala hal. Kemudian Bapak Dep juga menyampaikan
Kenapa coba omset Yuan Coin itu kecil, kata beliau, beda dengan bisnis-bisnis tetangga sebelah yang gede itu. Kenapa, kata beliau? Karena yang pertama, bisnis Yuan Coin itu ada di track atau jalan yang benar. Jadi bisnis yang di jalan yang benar itu bukan hanya bisnis sih sebenarnya. Kalau memang sesuatu hal yang benar itu memang sulit gitu. Padahal udah tahu itu benar, tapi tetap aja memilih jalan yang salah ya, karena memang yang benar itu sulit. Bisnis yang berhubungan dengan seleksi alam ya, Yuan Coin ini, makanya closingan itu masih di 10 koin, 100 koin, karena meyakinkan orang untuk ke jalan yang benar memang agak sulit. Jadi itu alami ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, bisnis Yuan Coin juga didorong dengan akal sehat, tidak didominasi oleh nafsu gitu. Karena musuh terbesar kita, kata beliau, adalah diri kita sendiri, yaitu adalah melawan ego dan nafsu gitu kan. Ketika dikasih profit gede langsung nih mentereng mata ya kan, belalak ya toh, wah gede nih profitnya, padahal itu adalah menjebak gitu loh. Di Yuan Coin memang kecil tapi dibuat untuk jangka panjang. Kemudian di Yuan Coin ini investor itu dibuat safety dan yang aktif pastinya kaya raya. Dan di sini juga beliau menganalogikan bahwa cara untuk Yuan Coin menjadi bisnis yang long life itu, yang pertama adalah dibikin profit kita itu kecil dan logis ya, dan kemungkinan nanti mungkin akan lebih kecil lagi nanti profitnya seiring dengan waktu. Itu kenapa dibuat seperti itu ya, untuk menjaga bisnis ini bisa berumur panjang Bapak Ibu semua. Jadi bukan karena keuntungan si A si B, tidak, biar bisnis ini bisa investasi untuk anak cucu kita ke depannya. Kemudian juga syarat koin kepangkatan itu dibuat di lock ya oleh sistem agar perumahan yang dianalogikan beliau ini tidak banjir, kata beliau. Jadi di lock nih untuk yang punya kepangkatan, tidak bisa dijual, tidak bisa diambil. Itu merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk membuat bisnis Yuan Coin ini menjadi long life juga. Kemudian yang ketiga, di Yuan Coin juga ada sistem burning. Kemudian yang keempat juga ada support system Cuan Academy, termasuk forum Zoom yang diadakan setiap hari ya Bapak Ibu semua, untuk membangun mental dan juga sikap kita menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian terakhir, beliau menginfokan nih bakal nanti akan ada bot nih ya kan. Jadi kita dibantu nih sama sistem, nanti setiap hari ada 100 kontak yang akan dicat sama bot. Jadi kita nggak kirim broadcast lagi nih, ada bot yang bakal ngirim chat ke kontak kita gitu. Ini luar biasa terobosannya. Memang Pak Adep ini sangat luar biasa ya untuk kita semua mitra-mitra Yuan Coin. Dan tetap semangat untuk kita semua dengan bergandengan tangan. Insya Allah Yuan Coin bisa menjadi Bitcoinnya Indonesia to the moon. Oke, mungkin selanjutnya kita mintakan closing statement. Yang pertama dari